Baik, mungkin dari materi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada pertanyaan yang belum anak-anak mengerti, silakan bertanya. Saya Ibu. Ya, Kakak Bibi, silakan. Hal apa saja yang dikembangkan dalam remaja Kristen? Baik, Ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari anak Bimel, yaitu hal apa saja yang harus dikembangkan dalam remaja Kristen. Nah, hal-hal yang harus dikembangkan dalam ini remaja Kristen, yaitu yang pertama harus sering membaca Alkitab, yang kedua itu harus tetap rendah hati, yang ketiga itu bakat dan talenta, yang keempat selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima itu selalu dekat dengan Tuhan, maupun dalam keadaan susah maupun senang kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang harus jadi panutan dalam apa yang harus dikembangkan dalam remaja Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang kurang mengerti lagi, silakan bertanya. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Jika siapa yang mau jawab, silakan angkat tangan. Baik, di sini siapa yang apa manfaat pendidikan agama Kristen di sekolah? Saya Ibu. Iya, Kakak Bibi, silakan. Pendidikan agama Kristen di sekolah menjadi sentral dalam pembentukan spiritual, karakter, dan watak peserta didik agar dapat hidup rukun, bersatu, dan saling bekerja sama. Iya. Baik, ya seperti itu yang manfaat pendidikan agama Kristen di sekolah itu kita harus menjadi sentral dan membentuk spiritual dan karakter siswa dalam sekolah. Kita harus membentuk karakter siswa yang buruk menjadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, di sini juga Baik Ibu. ya. Baik, Ibu mempunyai satu pertanyaan yang paling terakhir, yaitu apa yang seharusnya menjadi dasar bagi remaja Kristen untuk meraih impian dan harapan? Apa yang Remaja Kristen harus dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Ya, baik. Yang menjadi dasar bagi remaja Kristen untuk meraih impian atau cita-citanya, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, yaitu berkata bahwa cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, di situ kita harus pahami bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita mau meraih, contohnya seperti anak-anak mau menjadi sukses atau menjadi orang yang baik, itu anak-anak harus mengandalkan Tuhan, dalam apa yang anak-anak harus impikan. Nah, contohnya seperti Kakak Sonia mau menjadi seorang guru. Nah, dalam Kakak Sonia pendidikan, Kakak Sonia juga harus mengandalkan Tuhan. Jangan memakai kehebatan dan kemampuan Kakak Sonia sendiri. Jika kalau kita memakai kehebatan dan kemampuan kita sendiri, maka itu tidak akan kalau tidak mengandalkan Tuhan, itu pasti akan sia-sia. Dan kita harus meraih cita-cita, harapan, pokoknya apa yang kita inginkan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dari sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai remaja Kristen
kita harus menjadi dasar bagi masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus menjadi panutan untuk sesama kita, supaya yang buruk tetap menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, mungkin ini pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ya. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin dari materi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada pertanyaan yang belum anak-anak mengerti, silakan bertanya. Saya Ibu. Ya, Kakak Bibi, silakan. Hal apa saja yang dikembangkan dalam remaja Kristen? Baik, Ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari anak Bimel, yaitu hal apa saja yang harus dikembangkan dalam remaja Kristen. Nah, hal-hal yang harus dikembangkan dalam ini remaja Kristen, yaitu yang pertama harus sering membaca Alkitab, yang kedua itu harus tetap rendah hati, yang ketiga itu bakat dan talenta, yang keempat selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima itu selalu dekat dengan Tuhan, maupun dalam keadaan susah maupun senang kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang harus jadi panutan dalam apa yang harus dikembangkan dalam remaja Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang kurang mengerti lagi, silakan bertanya. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Jika siapa yang mau jawab, silakan angkat tangan. Baik, di sini siapa yang apa manfaat pendidikan agama Kristen di sekolah? Saya Ibu. Iya, Kakak ini silakan. Pendidikan agama Kristen di sekolah menjadi sentral dalam pembentukan spiritual, karakter, dan watak peserta didik agar dapat hidup rukun, bersatu, dan saling bekerja sama. Iya, itu yang manfaat pendidikan agama Kristen di sekolah. Itu kita harus menjadi sentral dan membentuk spiritual dan karakter siswa dalam sekolah. Kita harus membentuk karakter siswa yang buruk menjadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu mempunyai satu pertanyaan yang paling terakhir, yaitu apa yang seharusnya menjadi dasar bagi remaja Kristen untuk meraih impian dan harapan? Apa yang Remaja Kristen harus berbekal dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Ya, baik. Yang menjadi dasar bagi remaja Kristen untuk meraih impian atau cita-citanya, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, yaitu berkata bahwa cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, di situ kita harus pahami bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita mau meraih, contohnya seperti anak-anak mau menjadi sukses atau menjadi orang yang baik, itu anak-anak harus mengandalkan Tuhan, dalam apa yang anak-anak harus impikan. Nah, contohnya seperti Kakak Sonia mau menjadi seorang guru. Nah, dalam Kakak Sonia pendidikan, Kakak Sonia juga harus mengandalkan Tuhan. Jangan memakai kehebatan dan kemampuan Kakak Sonia sendiri. Jadi kalau kita memakai kehebatan dan kemampuan kita sendiri, maka itu tidak akan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, itu pasti akan
inginkan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dari sini ibu mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai remaja Kristen, kita harus menjadi dasar bagi masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus menjadi panutan untuk sesama kita, supaya yang buruk tetap menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, mungkin ini pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.